Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wasilatil arham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi syari'atil Islam. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil a'lam, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal mukarramat, al muhtaramin wal muhtaramat, wabil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan, yang biasa dikenal dengan sebutan Pak D Garem atau Bapak Tarno. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, Allah sehatkan badannya, amin ya rabbal. Ini saya salut Bu sama Pak D Tarno, beliau bikin garam asin semua. Kenapa saya tahu asin semua? Kemarin saya dibawain garam, satu pun enggak ada yang manis. Juga yang kami hormati tokoh masyarakat kita, Bapak Haji Ismail. Juga yang kami hormati Bapak Nur Hidayat, Bapak Ustadz Abdurrahman. Juga yang kami hormati Bapak RW. Juga yang kami hormati Al-Mukarramah Ibunda Ustazah Siti Wardah. Juga yang kami hormati Ibu Suwarni. Juga sahibul bait Bapak Eko Purwanto dan Ibu Siti Khadijah, beserta para bapak dan ibu yang lain yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Para ibu-ibu yang cantik-cantik, para nenek-nenek yang imut-imut. Saya tanya Bapak Ibu, apa kabar, sehat? Udah makan? Udah mandi? Jemuran udah diangkat? Bapak Ibu kenal sama saya? Pernah nonton aksi Indosiar? Kirim dukungan SMS enggak? Pantesan saya kalah. Pada hari ini saya bangga, saya kagum, saya salut sama sahibul bait Bapak Eko Purwanto dan Ibu Siti Khadijah dalam rangka melaksanakan acara walimatul aqiqah atas telah lahir anaknya yang bernama Hasan Neo King Faas atau yang dipanggil King. Panggilannya
king. Ini artinya raja ya, kalau bahasa Inggris. Ibu ngerti bahasa Inggris? Keren pun benar. Mudah-mudahan Ananda Hasaneyo King Faas menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa bangsa dan agamanya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu yang saya hormati, di dalam kita mewujudkan untuk menjadikan anak yang solih dan solihah ada dua cara, ada dua jalan. Bu, ada berapa? Apa yang pertama yang disebut dengan qoblal wiladah, sebelum anak itu lahir. Bagaimana dijelaskan sebelum anak itu lahir? Pertama dilihat pada bagaimana orang tuanya di dalam mereka nangis. Oh, nangis ngapa? Latif nangis katanya. Apa kaget kita? Kali Torik 2 bulan naik haji. Iya. Sampai mana tadi? Latif nangis ya. Iya, benar. Iya. Maka kedua orang tuanya mempersiapkan qoblal wiladah sebelum anak itu lahir. Bagi yang sudah melaksanakan ijab dan qabul, bagi yang telah melakukan akdun nikah, seorang suami disebut sebagai ayah dan seorang istri disebut, dan seorang perempuan disebut sebagai istri. Maka suami dan istri melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan syariat Islam, karena tujuan daripada pernikahan diantaranya untuk mendapatkan keturunan yang solih dan soleh. Maka dijelaskan dalam kitab Fawaidun Nikah karya Ustadz Yusuf Al-Jaruni, bagi suami dan istri yang baru saja menikah, yang mereka berharap mendapatkan anak yang solih, maka melaksanakan perintah-perintah yang dijelaskan dalam kitab tersebut. Apa di antaranya? Seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah menikahi putri Nabi yang bernama Sayyidatina Fatimah. Apa yang diajarkan oleh Nabi
dilaksanakan oleh Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah pada malam pertama. Ngapain? Maka melaksanakan sholat sunnah zufaf, sholat sunnah pengantin 2 rakaat. Pak, saya tanya Bapak dulu malam pertama sholat sunnah dulu apa langsung hajat? Maka selesai melaksanakan sholat sunnah, suami membaca doa Allahumma barik li fi ahli wa barik li ahli fi. Selesai membaca doa, maka membaca Al-Quran. Apa surah yang dibaca? Yang pertama surah Yasin. Yang kedua Tabarok. Yang ketiga Al-Waqi'ah. Yang keempat Alam Nashrah. Yang kelima Mu'awwizatain. Dan yang terakhir Kulhu 3 kali. Lalu setelah membaca Al-Quran, maka diangkat istrinya masuk ke dalam kamar. Kalau kuat, kalau enggak kuat didorong pelan-pelan. Astaga. Kemudian duduk di pinggir tempat tidur. Kemudian kecup keningnya, bisikkan di telinganya ya Raqib 9 kali pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Khawatir rumah saling berdekatan. Punya tetangga namanya Raqib. Kalau kebuatan kenceng, Raqib belum tidur, dia nyaut. Ada apa? Maka membaca sholawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian ambil air 1 ember, cuciin kakinya. Ini saya tanya ibu, selama nikah pernah dicuciin kaki ibu? Boro-boro. Ntar kalau mau praktek boleh. Siapin air di ember. Kata istri, papa tolong cuciin kaki mama. Kata suami, kerajinan. Cuciin kakinya, cipratin ke penjuru kamar. Kemudian baca Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Kenapa doa-doa ini dibaca? Agar kita ketika sedang malam pertama terhindar
daripada godaan-godaan yang saat itu dilakukan oleh setan yang bernama Dasim. Jadi Bu, nama setan ini ada 365 nama. Salah satunya adalah Dasim, yang tugasnya adalah untuk mengganggu suami dan istri dalam rumah tangga. Makanya kenapa kadang di rumah itu kok bawaannya panas? Karena diganggu sama Dasim. Makanya kadang-kadang ibu di rumah kadang suka enggak tahan, kepo, pengen meriksa HP suami. Suaminya lagi mandi, HP-nya dibuka-bukain. Kadang-kadang suami lebih berat ketinggalan HP daripada ketinggalan dompet. Maka oleh karena itu, dengan apa doa yang dibaca tersebut menghindarkan daripada godaan setan, yang mana kita berharap ketika kita memiliki anak, mudah-mudahan anak tersebut menjadi anak yang solih dan solih. Tinggal pertanyaannya, ketika anak kita nanti itu lahir, ada yang disebut cantik fisik, ada yang disebut dengan cantik sikap. Kalau anak kita ganteng, itu karena bisa keturunan dari ayahnya yang ganteng. Kalau ayahnya putih, ibunya putih, anaknya putih. Ibunya hitam, ayahnya hitam, anaknya hitam. Ibunya hitam, ayahnya hitam, anaknya putih. Tanya. Maka kalaupun tidak ganteng dan tidak cantik rupanya, maka kita berharap anak itu cantik sikapnya, bagus akhlaknya, tafaulannya, berharap seperti mencontoh kepada akhlak yang telah dicontohkan oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam bila laki-laki, dan mencontohkan seperti akhlaknya Siti Maryam bila perempuan. Bo, ini seandainya Bu, di dunia ini kegantengan itu dinominalkan 100%. Maka 50% ini gantengnya untuk Nabi Muhammad, 25% untuk Nabi Yusuf alaihi salam, dan 25% untuk semua laki-laki dari mulai Nabi Adam sampai kepada suami ibu. Nah itu dia. Kira-kira suami ibu berapa persen?
Sekarang gampangnya kita tanya aja. Bu, suami ibu ganteng nggak? Kata siapa? Kata ibu. Sekarang kita tanya suami. Jawab apa kagak? Pak, istri bapak cantik apa kagak? Itu yang jawab orang Karawang kayaknya itu. Lah, kan yang jawab yang di sono. Kenapa saya jadi salah? Lah. Ya. Udah cukup ya. Ini ceramah apa ngobrol kita? Maka Nabi Yusuf alaihi salam ini Bu adalah nabi yang ganteng. Saking gantengnya beliau dipuja oleh Zulaikha. Dipanggil para bangsawan perempuan Mesir untuk melihat bagaimana rupanya daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Maka ketika sudah berkumpul semua bangsawan, keluarlah Nabi Yusuf alaihi salam untuk membawakan satu keranjang buah. Yang panas sini Bu, yang kepanasan duduknya sini dekat kakak ya. Adek sini dek, duduk dekat kakak sini, biar kepanasan. Tenang, kakaknya baik sini. Mau minuman apa? Larutan cap kaki 4? Oh tidak. Maka ketika keluar Nabi Yusuf alaihi salam, sudah disiapkan satu jeruk, satu buah yang setiap orang memegang pisau yang sangat tajam. Dan ketika Nabi Yusuf lewat, mereka tidak terasa mengupas buah tersebut mengenai tangannya sampai berdarah. Tidak terasa mereka merasakan luka karena melihat begitu kegantengan Nabi Yusuf alaihi. Ibu kalau lihat orang ganteng kira-kira deg-degan apa kagak? Wajar. Coba ibu deg-degan. Bagaimana dulu bangsawan perempuan Mesir melihat Nabi Yusuf bukan hanya deg-degan, tapi ketika terluka tangannya berdarah tidak terasa. Gantengnya Nabi Yusuf juga bagus sikapnya. Bagaimana bagus akhlaknya, karena beliau tidak tergoda oleh Siti Zulaikha. Oh ini. Oh iya. Iya. Kalau no kan dari Mesir, ini dari Pilagading. Ya, mohon maaf ya Bu Zulaikha. Ini cerita yang di Mesir. Sudah ditetapkan pintunya dengan 7 lapis. Sudah ditutup dengan kuncinya yang luar biasa. Ketika Nabi Yusuf dibawa ke dalam kamar tersebut, digoda oleh Siti Zulaikha, dan apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Beliau berlari begitu kencang sehingga ia terbebas
daripada fitnah yang telah dilakukan oleh Siti Zulaikha. Akhlaknya luar biasa, mau diperkosa lari. Pak, sekarang saya tanya dah sama Bapak. Kalau ada orang cakep, kaya, seksi, ngejar Bapak mau diperkosa. Ini kira-kira Bapak mendekat apa kabur? Maka karena orang-orang di sini soleh mengikuti sebagaimana akhlak Nabi Yusuf, ketika dikejar untuk Bapak diperkosa, Bapak lari. Alhamdulillah. Udah Bu, gak usah diterusin. Pakai lari kemana? Lah agak habis-habisnya. Itu kan Nabi Yusuf. Iya. Maka terkait dengan rupanya tergantung pada bagaimana rupa ayah dan ibunya. Maka yang diharapkan setidaknya rupanya bagus, sikapnya bagus, yang tentunya orang tua memberikan satu pelajaran kepada anak. Apa di antara kewajiban anak kepada kewajiban orang tua kepada anak? Yang pertama, ayyuhassina ismahu, memberikan nama dengan nama yang terbaik. Tadi mana namanya? Ini Masya Allah Bu, namanya cakep benar ini Bu. Hasaneo King Faas. Artinya apa ini? Hasan Neo King Faas. Hasan, bagus. Ada orang tua yang namain anaknya, pas ditanya, Bapak mana Bapak? Kejonggol. Belum lama ada beberapa nama yang membuat kita suka kaget. Ada orang namanya setan. Ada orang namanya setan. Ada orang namanya sesuatu yang tidak baik. Saya khawatir kalau nanti dia jadi penceramah, itu MC bingung nyebutnya. Selanjutnya kita akan dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh repot. Maka dengan memberikan nama yang terbaik. Yang kedua, wa adabahu, memberikan pendidikan dengan pendidikan yang terbaik. Bagaimana orang tua mengajarkan kepada anaknya sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, kalau mau makan pakai tangan kanan, kalau mau tidur jangan lupa ambil wudhu. Nah, jangan lupa laksanakan ibadah sholat. Orang tua mengajarkan kepada anaknya wa adabahu, dengan memberikan pendidikan yang terbaik. Yang ketiga, wa an yu'allimahul kitabah war rimayah was sibahah, diajarkan anak itu untuk menulis. Kalaupun kita di rumah mungkin sibuk, maka anak itu menulis, mereka belajar di tempat-tempat yang telah ditetapkan, baik di majlis ilmu
taman pendidikan Al-Quran maupun di sekolah-sekolah sesuai dengan pilihan orang tua. Karena ternyata mengajarkan anak sendiri kadang kesabarannya lebih besar daripada mengajarkan anak orang lain. Bu, ibu di rumah pernah ngajarin anak? Sering. Kira-kira banyakan ngajarin apa ngomelin? Wah, itu dia. Ngajarin anak sendiri tingkat kesabaran kita kadang sulit. Maka anak diajarkan oleh orang lain ngajarin anak orang lain sabar. Kemudian setelah diajarkan menulis, diajarkan memanah, diajarkan berenang, selanjutnya diberikan rezeki dengan rezeki yang baik. Dan apabila anak itu telah dewasa, wa an yuzawijahu iza adraka, maka orang tuanya menikahkan anak tersebut manakala anak itu telah dewasa. Ini alhamdulillah Pak Degarem beserta istri telah menikahkan putranya Pak Eko dengan Siti Khadijah, yang mana pada saat acara resepsi atau tasyakuran pernikahan saudara Eko saya hadir, ya Bu ya. Jadi yang ceramah nikah saya. Ketika anaknya sudah lahir, saya. Ini anak berapa? Oh. Kan yang penting sekarang saya datang. Berarti udah lama ya? Iya. Oh. Maka telah dinikahkan oleh Pak Degarem, kemudian sekarang anaknya telah memiliki anak. Pak Degarem menjadi seorang kakek, telah memiliki cucu. Maka ini artinya apa? Bahwa Pak Degarem beliau menjadi orang tua yang baik karena telah melahirkan dan telah mendidik serta membesarkan, menikahkan, dan alhamdulillah hari ini kita hadir untuk mendoakan daripada cucunya, yang mana ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jam 3 ya Bu ya, nggak apa-apa ini. 10 menit lagi nggak apa-apa ya, nggak kelamaan kan? Iya. Nah, ledower kalau sampai jam 5. Sampai jam 3 Bu, tenang Bu, Ibu jangan khawatir, jangan takut kelamaan, tenang. Maka bersyukur Pak Eko dan Ibu Siti Khadijah pada hari ini kita telah diundang karena telah lahir putranya anak yang nomor 3. Karena perjuangan untuk melahirkan ini Bu antara hidup dan mati. Saya kasih tahu Pak, bagaimana seorang istri manakala akan melahirkan perjuangannya luar biasa. Bapak nggak ngerasain sih. Pembukaan pertama Pak, ini pinggang pegel. Udah diem aja Bu. Pembukaan kedua Pak, bolak-balik ke kamar mandi nongkrong. Kirain ada yang keluar, kagak ada yang keluar.
Pembukaan 3 dari ujung rambut sampai ujung kaki, badan semua tebal. Istri teriak, "Pak, sakit Pak, sakit." Kata suami, "Sabar aja ya Mak, emang udah bagian Mama." Ya. Makanya beliau bersyukur kita diundang karena telah mendapatkan anak yang sehat, telah berhasil melakukan perjuangan dalam melahirkan. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali, bagaimana di antara bentuk syukur? Yang pertama bil qalbi, dengan hati, bahwa apa yang kita rasakan semua ini adalah dari Allah. Yang kedua bil lisan, dengan lisan, seraya lisan ini mengucapkan alhamdulillah. Kita dapat rezeki dari Allah, kita ucapkan syukur dengan membaca alhamdulillah. Kita berupaya untuk menjadi hamba yang solih, yang taat kepada Allah. Kita bersyukur dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad dengan kita melaksanakan segala ajarannya. Dan kita senantiasa lisan ini dibasahi dengan membaca sholawat untuk Nabi Muhammad. Maka ibu, kalau kita pengen punya hajat, yang mana hajat kita dimudahkan oleh Allah, maka kita lazimkan untuk membaca sholawat, namanya sholawat Khidir. Berapa banyak bacanya? 1000 kali dalam satu hari. Bagaimana bunyinya? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gampang ya Bu ya? Gampang Bu? Abis subuh 200, abis zohor 200, abis asar 200, abis maghrib 200, abis isya 200. Enggak terasa. Hah? Main HP-nya kapan? Sekarang saya tanya, banyakan sholawat apa main HP-nya? Maka ketika ibu pengen punya hajat apapun itu, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya yang lain, lazimin sholawat ini. Dengan wasilah Nabi Muhammad kita minta kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi anak itu kita asuh, kita urus sebelum anak itu lahir. Dan anak itu kita asuh, kita urus setelah anak itu lahir. Dengan memberikan pendidikan yang terbaik, dengan mengajarkan mereka menulis dan lain sebagainya. Yang tentunya dari apa yang kita lakukan ini senantiasa diiringi dengan doa orang tuanya. Doaul walid li waladihi ka doain nabi li ummati. Doanya orang tua kepada anaknya laksana doanya Nabi kepada umatnya. Nabi Ibrahim saja Bu, beliau seorang nabi, tapi beliau senantiasa meminta kepada Allah untuk menjadikan atau memiliki anak yang soleh. Rabbi habli minas soleh, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Nabi Ibrahim beliau nabi
beliau tetap minta kepada Allah untuk mendapatkan anak yang soleh. Diijabah doanya Nabi Allah Ibrahim dengan mendapatkan putra yang bernama Sayyidina Ismail dari ibu yang bernama Siti Hajar, dan mendapatkan putra yang bernama Nabi Ishak dari ibu istri yang pertama Nabi Allah Ibrahim yang bernama Siti Sarah. Apalagi kita, agar supaya kita berharap mendapatkan anak yang soleh dan solihah, orang tuanya senantiasa mendoakan. Anak ada berapa huruf? A, N, A, K. Anak. Ketika anak itu diurus, diasuh dengan baik, maka anak itu akan menjadi andalan. Bagaimana andalannya? Manakala nanti kita berada di pintu surga atau kita berada di pintu neraka, maka anak itu turut membantu. Bagaimana doa-doa yang diwujudkan oleh anak tersebut, doa-doa yang dipanjatkan oleh anak kepada orang tuanya, ini juga menjadi satu wasilah bagaimana anak ini menjadi andalan. Misal, saat kita nanti di alam kubur, yang mendoakan adalah anak kita. Mungkin kita, orang-orang yang saat di alam kubur, apabila kita mungkin tidak beruntung atau kekurangan amal, maka dengan doa anak kita, dengan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh anak kita, kita mendapatkan kiriman-kiriman pahala dari bacaan Al-Quran yang dibaca oleh anak kita. Andalan. Nikmat. Nikmat punya anak. Ketika kita lelah pulang bekerja, lihat anak kita lelahnya menjadi hilang. Andalan, nikmat. Dan mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan pada siang hari ini, dengan doa yang kita panjatkan, apa yang dihajatkan oleh sahibul bait, seluruhnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sampai jam 3, karena itu saya cukupkan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hati kita terserami oleh tausiah beliau, apa yang baik benar kita petik untuk dunia menuju akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang terakhir yaitu doa penutup yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz, dan kepada beliau kami persilakan. Ilahi al-karim antal karim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين العالمين. Alhamdulillah selesai sudah doa penutup yang dipimpin oleh Al-Muharram Bapak Ustaz dan atas Saifuddin. Selesai pula acara pada hari ini. Alhamdulillah acaranya dari awal sampai akhir berjalan lancar. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca bertambah kebaikan kita, umur kita semakin berkurang, semoga amal ibadah kita bertambah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang mungkin menyinggung ibu maupun bapak-bapak. Saya mohon bukan pintu maaf yang seluas-luasnya. Marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita intermezzo dulu ya Ibu.
Habibi salam Allah alaiki salam kunti ahlan ya Habibi kunti ya salam Allah cinta ya Habibi salam salam kunti ahlan ya Habibi